Video sebelumnya sudah diceritakan Ensum diperbudak, Asaron dan Mihol kembali bersekongkol, Tagon membentuk aliansi untuk menjadikan Tanya sebagai pendeta agung, sementara itu kedua Neantal kembali ke Art untuk melakukan sesuatu. Dan inilah kelanjutan Art Dal Chronicles Part 4. Kedua Neantal yang datang ternyata bermaksud untuk mencari seseorang. Ketika Mubaek mempertanyakan rekannya yang tewas, Neantal menjelaskan bahwa pasukan itu menyerangnya terlebih dahulu. Perlu kalian ketahui pada dasarnya Neantal adalah ras yang baik, mereka tidak akan membunuh manusia tanpa alasan, bahkan setelah kaum mereka dibantai. Neantal tidak pernah membalaskan dendamnya. Setelah kedua Neantal itu pergi, Mubaek menyadari sesuatu. Ternyata Nunbiul adalah seorang Neantal. Ketika Mubaek menghunuskan pedangnya, Herim seketika menjelaskan bahwa dia menemukan Nunbiul saat masih kecil dan tidak berdaya. Herim dan keluarganya sepakat untuk merawatnya, karena mereka tidak tega jika harus membunuhnya. Mubaek sempat mengabaikan penjelasan itu, sebelum akhirnya dia sadar bahwa Nunbiul bukanlah ancaman. Saat itu terungkap Neantal sebelumnya bermaksud untuk mengajak Nunbiul hidup bersama sebagai ras Neantal. Namun Nunbiul menolak, karena tidak mau berpisah dengan keluarga barunya. Itu akhirnya Mubaek menerima dan merahasiakannya. Singkat cerita, Nunbiul kembali bertemu dengan Isrok. Saat itu terungkap hanya 5 Neantal yang tersisa, termasuk Nunbiul. Nampaknya dia adalah Neantal wanita yang terakhir. Mereka bermaksud untuk menjodohkan Nunbiul dengan pemuda terbaik yang tersisa. Nunbiul mengerti, namun dia membutuhkan waktu untuk memikirkannya. Kembali ke saya, dia sempat menyembunyikan Tanya di rumah pohon, mengingat keberadaannya yang sekarang menjadi sangat penting. Ketika saya, Tagon dan pemimpin jiwa Gunung Putih menyusun strategi, utusan Mihol ternyata memata-matai mereka. Sekarang keadaan semakin kacau ketika Mihol juga mencari Tanya untuk menghalangi rencana Tagon. Sempat terjadi perebutan di antara mereka saat itu. Pasukan Tagon bermaksud untuk menjemput Tanya di rumah pohon. Di saat yang sama, Mihol juga datang untuk menangkapnya. Dalam keadaan genting tersebut, Chang datang menemui Tanya untuk membawanya pergi ke tempat yang lebih aman. Saat itu Tanya akhirnya tahu bahwa Ensum masih hidup. Namun Chang tidak tahu Ensum ada di mana sekarang. Setelah terjadi kejar-kejaran, perebutan itu akhirnya dimenangkan oleh Mihol. Namun apa tujuannya? Ternyata dia bermaksud untuk mencari keuntungan di mana dia akan memihak kepada siapapun yang lebih unggul. Sebelum itu Mihol dan Teala menginterogasi Tanya, apakah dia bisa menemukan lonceng legendaris atau tidak. Meskipun tidak yakin, dia ingat dengan wasiat sang ibu, bahwa totem biodaya bisa memberinya petunjuk. Dengan sukarela Mihol pergi dan meminta totem itu yang sekarang sudah dimiliki Tagon, setelah diberikan oleh Mubaek sebelumnya. Tagon percaya kepada Mihol, karena dia tampak meyakinkan untuk bersekutu dengannya. Setelah mendapatkan tatom itu, Tanya melihat lambang api, dan 3 jejak kaki, namun dia tidak mengerti apa maksudnya. Mendengar hal itu Mihol akhirnya memutuskan untuk memihak kepada Asaron, karena sudah pasti Tagon akan kalah jika Tanya tidak bisa menemukan lonceng itu. Sementara Teala dia harus merenungkan kembali pilihannya, memilih Tagon atau mengkhianatinya. Sementara itu, kelompok jiwa Gunung Putih yang dikendalikan saya mulai beraksi. Mereka menunjukkan diri ke tengah publik, sembari menyebarkan fakta bahwa keturunan asli Assassin telah kembali. Warga yang mendengar itu kaget dan mulai mengikuti mereka pergi menuju kuil agung. Mereka meminta Asaron untuk mengkonfirmasikan berita tersebut, karena Mihol sudah memberitahu Asaron bahwa Tanya tidak bisa menemukan lonceng itu. Dia dengan berani akan mengadakan ritual untuk membuktikannya, bersamaan dengan hari persidangan Teala di kuil agung. Sementara itu Tanya mulai menyadari sesuatu. Ketika dia bertanya apakah di kuil agung terdapat sebuah api, Teala menjawab bahwa di tempat itu ada semacam api abadi yang tidak bisa padam. Mendengar hal itu Tanya teringat dengan tarian khas suku Wahan yang menari di sekitar api. Meskipun tidak yakin, Tanya akan memperhatikan tarian tersebut di hari persidangan, berharap itu adalah sebuah petunjuk. Sementara itu Ensum dan para budak lainnya terus menjalani hari yang berat. Awalnya mereka memang saling bermusuhan, namun perlahan hubungan mereka semakin membaik. Suatu ketika seorang pria yang bernama Satenik sakit. Ia menyadari bahwa Ensum sedang berada dalam penyesalan yang amat dalam karena sebuah dosa. Satenik kemudian menyadarkannya, saat dia berkata bahwa Ensum hanya memiliki satu dosa, yaitu kelemahan. Saat merenungkannya Ensum mulai berpikir bahwa dia harus menjadi kuat untuk menebus dosa itu. Akhirnya dia menyusun rencana untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Saat itu hubungan mereka semakin erat bagaikan saudara. Namun tidak lama dari itu, Satenik menghembuskan nafas terakhirnya karena penyakit yang dia derita. Keesokan harinya pemilik budak yang bernama Solyo Jakun datang, mengira kelompok Ensum mati terkena penyakit. Sayangnya itu adalah trik yang sudah direncanakan. Setelah menangkap Solyo Jakin,
Ensum memintanya untuk membantu mereka kabur, dengan imbalan batu permata yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Perlu kalian ketahui pertambangan itu dimiliki oleh seorang bos, sementara Solyojakin hanyalah pemilik budak yang menunggu bayaran dari bos tersebut. Oleh karena itulah mereka menyogoknya dengan batu permata yang cukup banyak. Dia setuju dan rencana pun dimulai. Ems dan yang lainnya pura-pura mati terkena wabah, supaya mereka dibuang dan bisa melarikan diri. Kembali ke Ardal, persidangan Teala telah dimulai. Tagon dan para saksi lainnya mendatangi kuil agung. Keadaan di luar kuil juga dipenuhi warga yang penasaran dengan hasil persidangan. Perlu kalian ketahui Tagon dan Teala mempertaruhkan nyawa mereka saat itu, karena jika Tanya tidak bisa membuktikannya, mereka akan dihukum. Namun apa boleh buat, itu adalah pilihan terakhir mereka. Jika ingin selamat dari fitnah yang membelenggu, sebelum Teala di sidang Asaron memberikan kesempatan kepada Tanya untuk membuktikan statusnya itu, Tanya mulai mempraktekkan tariannya yang selama ini dia pelajari. Ketika bersiul seekor burung datang menghampirinya, tidak lama dari itu tariannya terhenti dengan tangan yang mengarah ke suatu tempat. Tiba-tiba burung itu menabrakkan dirinya ke langit-langit. Ketika langit-langit itu hancur dan burung tersebut mati, Tanya teringat dengan ramalannya bahwa dirinya adalah seorang pelepas cangkang. Tanpa pikir panjang dia menyobek kayunya untuk melontarkan batu ke atas langit-langit tersebut. Benar saja lonceng legendaris itu terjatuh saat dia menghancurkan cangkangnya. Ketika Tanya menggoyangkan lonceng itu, semua warga berlutut seraya berkata bahwa assassin telah kembali. Tanya terdiam tidak menyangka, karena semua hal yang dia pelajari selama ini bukanlah tanpa alasan. Semua ini sudah diramalkan dan disiapkan oleh assassin sekitar 200 tahun yang lalu. Oleh karena itulah ia mewariskan tarian spirit dan teknik lontar batu ke setiap generasi yang menjadi keturunannya. Tagon dan Teala menyeringai, sementara Asaron dan Mihol hanya diam terpaku, seolah tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Di saat yang sama Ensum dan yang lainnya juga berhasil melarikan diri. Walaupun rencananya sedikit berantakan, saat itu kelompok prajurit datang dan melakukan pemeriksaan. Kedatangan mereka itu menggagalkan rencana Ensum, alhasil terjadi kekacauan dan para budak saling menyelamatkan dirinya masing-masing. Perlu kalian ketahui saat itu anak buah Chang yang bernama Suchon, datang ke Doldam Bulu untuk membeli dan membebaskan Ensum juga suku Wahan lainnya. Untungnya saat itu terjadi kekacauan dengan cepat Suchon membebaskan Dalse dan melarikan diri bersama Ensum juga teman-teman lainnya. Namun sayangnya tidak semua budak berhasil melarikan diri. Sebagian sisanya tertangkap kembali oleh para prajurit. Setibanya di Bukit Ensum dan Ipseng memutuskan untuk pergi menemui suku Momo, dan memberikan peninggalan terakhir Satenik sebelum dia meninggal. Sementara itu dalam Dalse dan yang lainnya tetap menunggu. Kembali ke Ardal, setelah membuktikan garis keturunannya, Tanya mengejutkan semua orang ketika dia mengakui Tagon sebagai Dewa Aramun Hesula. Tentu kita tahu bahwa sebelumnya Tagon hanya mengaku-ngaku. Ternyata itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh Teala dan Tanya sebelum persidangan dimulai. Teala berjanji akan membebaskan suku Wahan untuk selamanya. Sebagai imbalannya Tanya harus mengakui Tagon sebagai Aramun Hesula. Perlu kalian ketahui assassin adalah leluhur klan Asa yang menikah dengan makhluk magis serigala putih. Oleh karena itulah keturunan assassin memiliki kemampuan cenayang. 200 tahun yang lalu assassin pergi ke Iar karena peperangan yang menghancurkan tanah Art. Setelah itu dia mengutus Aramun Hesula untuk membentuk serikat, yang sekarang disebut Ardal. Sejak saat itulah Aramun Hesula diakui sebagai dewa oleh rakyat. Seperti apa yang diramalkan. Reinkarnasi assassin dan Aramun Hesula sudah akan kembali, dan faktanya Tanya adalah reinkarnasi dari assassin. Oleh karena itulah Teala memintanya untuk mengakui Tagon sebagai reinkarnasi Aramun Hesula, walau pada kenyataannya reinkarnasi itu belum ditemukan secara pasti. Singkat cerita, Ardal kini dipimpin oleh Tagon seorang diri, dan Tanya sebagai pendetanya. Saya ditugaskan sebagai administrator. Teala menjadi kepala suku Hae, sementara Myungjin dia menjadi pelayan Tanya di Kuil Agung. Dengan kekuasaan barunya itu, kehidupan Tanya berubah drastis. Dia juga mulai menyadari kemampuannya yang bisa meramal, bisa membaca pikiran, serta merasakan ancaman di saat-saat tertentu. Tanya juga membebaskan suku Wahan yang tersisa. Menangis bahagia Tanya dan kaumnya kini terbebas dari penderitaan. Di saat mereka bergembira, Mungtae si pengkhianat yang kini sudah menjadi pasukan gelisah, karena sudah mengkhianati Ensum. Sementara itu setelah menempuh jarak yang begitu jauh, Ensum akhirnya tiba, di mana suku Momo berada. Ensum tidak bisa menjelaskan maksud kedatangannya, karena bahasa yang mereka gunakan berbeda. Dengan lantang Ensum meneriakkan nama Satenik, yang kemudian didengar oleh dua orang wanita. Mereka adalah Karika ketua suku Momo, Mintapin istri dari Satenik. Nampaknya Karika tidak membedakan ras Igutu. Dia juga bisa berbahasa Ardal walaupun hanya beberapa kata. Setelah memberikan peninggalan Satenik,
Istrinya menangis dan Ipseng menjelaskan bahwa dia mati terkena sebuah penyakit. Dia tidak menyinggung soal perbudakan, karena pada dasarnya suku Momo adalah kelompok yang sangat menjunjung tinggi balas budi dan balas dendam. Jika Ipseng menceritakan kebenarannya, istrinya harus balas dendam walaupun nyawa menjadi taruhannya. Oleh karena itulah Ipseng menutupinya, sebagai bentuk balas budi karena kebaikan Ensom dan Ipseng. Karika memberikan sebuah keping emas yang menandakan bahwa suku Momo berhutang budi kepada mereka. Selain itu mereka juga memberi makanan, akomodasi bahkan pakaian. Perlu kalian ketahui Ipseng berasal dari suku Ago. Walaupun terlihat baik dia memiliki sifat licik dan egois. Oleh karena itulah Ipseng mencuri keping emas sebelumnya, dan pergi, meninggalkan Ensum. Sementara itu suku Momo dihadapkan dengan kasus internal mereka, di mana sekelompok orang bermaksud untuk membunuh Karika guna memutus garis keturunannya. Jelas itu adalah sebuah pemberontakan. Ensum yang melihat keributan itu, mengejar lalu membantu Karika dan anaknya melarikan diri. Lalu setelah itu Ensum menutupi luka di tangan Karika. Dia pergi dan mengorbankan dirinya menjadi umpan. Karika hanya bisa diam terpaku, takjub dengan pengorbanan seorang Igutu, yang entah dari mana asalnya itu. Setelah berhasil melarikan diri, Ensum bertemu kembali dengan Ipseng. Setelah mengutarakan kekesalannya, Ensum dan Ipseng kembali bersama. Sementara itu Karika dan pasukannya mengeksekusi para pemberontak sebelumnya. Setelah itu mereka bersiap untuk mencari Ensum guna membalaskan utang budinya. Karena tidak tahu nama dan asal-usulnya, Karika menunjukkan gambar yang serupa dengan tanda Igutu Ensum sebagai petunjuknya. Karika dan pasukannya bersumpah akan membalaskan kebaikan Ensum. Bahkan jika mereka tidak bisa membalaskan budinya, anak cucu mereka yang akan melakukannya. Itulah suku Momo yang akan selalu membalaskan utang budi mereka. Kembali ke Ardal, seekor banteng tiba-tiba mengamuk di tengah kota. Nunbiol menghentikan banteng itu dengan kekuatan Neantal yang dia miliki. Namun dia pingsan setelahnya. Perlu kalian ketahui seorang Neantal tidak bisa mempelajari ilmu bela diri, karena hal itu akan membuat aliran darahnya bermasalah. Berbeda dengan Nunbiol, dia bisa mempelajari ilmu berpedang, karena Herim sudah menyegel separuh kekuatannya. Jika segel itu terbuka, sistem pendarahan di tubuh Nunbiol otomatis akan terganggu. Karena dia sudah menguasai ilmu bela diri, itulah alasan kenapa dia pingsan setelah mengeluarkan kekuatannya. Sementara itu Mihol berlutut kepada Tagon di istana. Dengan jujur Mihol berkata bahwa dia akan setia kepada siapapun yang berkuasa. Sementara Asaron kini dia menjadi pendeta biasa. Setelah itu Tagon mengungkapkan kepada pasukannya, bahwa dia memiliki seorang putra yang bernama Saya. Pengakuan itu sempat menjadi bahan pembicaraan, karena Asamun dan Teala tidak mungkin memiliki putra yang sudah dewasa. Seperti saya, sejauh ini hanya Mubaek dan Yangcha yang menyadari kemiripan Ensum dengan saya. Bahkan Tagon sendiri tidak pernah melihat muka Ensum. Walau demikian Mubaek meminta Yangcha untuk merahasiakannya sementara waktu. Perlu kalian ketahui Yangcha adalah prajurit yang tidak pernah berbicara, karena sedang menjalani hukuman. Kembali ke Tagon dan Teala, mereka merencanakan ambisi mereka yang selanjutnya, di mana mereka akan menciptakan sebuah negara dan membangun sejarah baru di dalamnya. Di lain tempat sekelompok prajurit mencari sisa-sisa budak yang melarikan diri dari Doldambul. Sementara itu untuk kedua kalinya Ipseng mengkhianati Ensum. Dia mengorbankan Ensum dan melarikan diri saat dikejar beruang. Untungnya Rodip dan Isrop datang menakuti beruang itu dengan skill intimidasi yang mereka miliki. Ketika Ensum tahu mereka adalah Neantal, dia menunjukkan jati dirinya sebagai Igutu. Rodip menyadari bahwa Ens adalah putra Asahon, namun dia pergi begitu saja karena merasa semua ini sudah tidak berarti lagi. Setelah berpisah dengan Ensum, Ipseng tertangkap oleh prajurit sebelumnya. Ensum masih berbaik hati dan menyelamatkannya. Malu dengan dirinya sendiri, Ipseng marah bertanya kenapa Ensum masih peduli kepadanya, walaupun sudah dikhianati berkali-kali. Saat itu Ensum sudah mengerti. Menjadi kuat tanpa kekuasaan tidaklah cukup untuk menyelamatkan sukunya. Yusum membutuhkan pasukan dan itu mulai dari Ipseng. Ketika Ipseng bertanya siapa yang akan kau lawan, Ensum menjawab Arda. Sementara itu Tanya mulai memerintahkan para petinggi Ardal untuk menyiapkan ritual Gohamsani, ritual untuk mendeklarasikan Tagor sebagai reinkarnasi Aramun Hesula, sekaligus raja di negeri Art yang akan mereka bangun itu. Dalam prosesnya Asaron yang masih tidak terima, menyusun rencana pemberontakan lagi. Kali ini dia akan mengeluarkan kartu asnya. Perlu kalian ketahui Asaron memiliki kelompok pembunuh rahasia yang disebut Sehati dan Lidah Hitam. Sehati adalah para pembunuh muda yang ahli dalam menggunakan belati. Sementara Lidah Hitam adalah pembunuh beracun yang siap menyerang siapa saja dengan satu kali serangan. Anak Sehati disebarkan di berbagai tempat. Yang pertama menyamar sebagai budak untuk membunuhnya Teala. Yang kedua ada di kedai untuk menyerang pasukan Tagon dan yang ketiga ada di kuil agung untuk membunuh Tanya. Sementara itu Tagon pergi ke suatu tempat. Apa yang akan dia lakukan, saksikan kelanjutannya di part berikutnya.